Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar ta? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Kok dangu mboten ketinggal tetap sibuk Iya, mawon. iya, mudah-mudahan ini habis ini bisa istiqomah karena ya banyak sekali ujian yang tidak bisa diceritakan yang harus diselesaikan. Tapi insya Allah sudah mulai, mudah-mudahan setelah ini bisa istiqomah lah. Bismillah. Bismillah. Dalam badhe tanget ta. Monggo, silakan. Gimana caranya kita itu berbakti kepada pasangan kita yang sudah tidak ada atau sudah meninggal gitu. Yang tanya tak perempuan ya? Iya. Berarti berbakti kepada suami yang sudah meninggal dunia. Berarti yang tanya belum. Atau bagaimana syariat mengatur kita tetap bisa berbakti pada suami kita walaupun sudah meninggal, gitu ya? Nggih. Iya. Nah, ini ada 5 yang harus ya tidaklah syariat mengatur. Yang pertama adalah mendoakan. Sebenarnya mendoakan ini adalah tugas utama seorang istri, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Karena seorang suami itu sangat butuh sekali dengan doa seorang istri. Bahkan survei membuktikan, para ulama sudah meneliti keberhasilan seorang suami, kesuksesan seorang suami adalah ketulusan doa istri-istri. Kadang-kala kan kita itu atau seorang istri itu hanya menuntut dan memberi apa kadang. Jadi seandainya seorang istri itu mendoakan suaminya dengan ketulusan siang dan malam, karena waktu istri itu sangat longgar sekali, yang tentunya bukan membantu di karir sebenarnya seperti yang dilakukan wanita sekarang, dan itu sebenarnya nggak masalah, itu nggak ada larangan, nggak ada. Tapi yang paling urgent adalah doa. Doa ini bahkan kalau orang meninggal dunia itu kan terputuslah seluruh amalnya. kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun soleh yadullah. Sebenarnya anak yang soleh yang mau mendoakan, karena siapa yang didik? Ya istri itu. Maka sambil mendidik anaknya suami yang ditinggal, mendoakan, dia juga ikut mendoakan. Ini baik sekali. Kemudian yang kedua adalah memelihara atau merawat apa yang menjadi peninggalan suami. Ini yang kedua, merawat, memelihara. Kalau merawat ada sesuatu yang ditinggal. Memelihara bisa anak. Di dalam keluarga itu ternyata anak itu lebih manut ke bapak. Contohnya ya, kalau laki-laki, ibu itu rata-rata ibu itu melarang anaknya ngerokok. Tapi kalau bapaknya ngerokok, rata-rata anaknya ikut ngerokok. Berarti kan yang diikuti bapaknya. Maka seorang istri yang sudah meninggal suaminya, ketika tidak bisa merawat, boleh dia itu sebagai justru meneruskan perjuangan suaminya mencari bapak yang baru. Karena ternyata laki-laki itu di dalam keluarga lebih diturut atau karena ada power, ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau memang laki-laki itu lebih menakutkan daripada ibu. Ibu itu memang dalam hatinya disuruh menghormati, tapi tetap kenyataannya ditakuti ayah. Ayah itu melerek saja, anak-anak udah takut. Apalagi teriak. Tapi perempuan, istri berkata dengan ribuan cerita, ribuan nasihat, itu kadang-kadang gak didengar sama anak. Nah, maka sebagai bentuk memelihara kadang boleh, bahkan disarankan untuk menikah lagi biar mencari seorang bapak. Maka seorang janda ini kalau mencari suami sebenarnya mencari bapak untuk anaknya kan, untuk anaknya. Kemudian memelihara yang lain juga meneruskan usahanya. Biasanya seorang istri juga untuk mengelola usaha suaminya itu berat juga.
maka disarankan juga untuk menikah lagi. Maka syarat dari janda menikah itu kalau bisa ya kepada duda yang sudah istrinya meninggal, yang dia itu pintar ngolah peninggalan suami yang kemarin, meneruskan perjuangan kemarin gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menutup rapat-rapat keburukan suami, bahkan kebaikan suami, biar move on bahasanya. Biar move on. Karena memang saya punya teman di Salatiga itu, istrinya meninggal, kemudian menikah dengan janda yang meninggal juga. Nah, kadang-kala kalau lewat di tempat yang dulu lewat makan di tempat yang ingat. Masih keinget. Ya memang ingat itu ya alami karena cinta. Tapi kalau sebisa mungkin jangan diungkapkan. Kalau bisa jangan diungkapkan di depan pasangan kan. Jangan diungkapkan karena untuk move on itu kadang harus melupakan kebaikannya. Kalau guru saya, kalau kemarin ada amanah dari suami, kalau habis sholat baca Al-Fatihah 7 kali. Begitu meninggal, daripada ingat sama suaminya dan nanti tidak move on, itu ditambah jadi 9. Jadi sudah bukan lagi. Jadi bukan berarti melupakan, karena yang di sana itu ketika kita nggak move on, ketika kita nggak segera bahagia, sana sedih juga. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan apalagi dia berjuang fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqul may qatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan kau kira orang yang meninggalnya husnul khotimah fisabilillah itu mereka mati enggak. Mereka itu bahkan di sana itu diberi rezeki oleh Allah dan bahagia. Yastabsirun, dan memerintahkan orang yang yastabsiruna billadzina lam yahqu bihim min khalfin ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan memesan dalam tafsirnya itu mau matur sama Allah agar yang di dunia ini tetap bahagia, jangan khawatir, jangan sedih. Maka sebenarnya kalau kita itu berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kekhawatiran, malah di sana itu nggak ingin. Nah, untuk bisa berbahagia, untuk bisa senang lagi, karena rezeki itu datang kepada orang yang bahagia. Rezeki itu datang kepada orang yang plong hatinya, rezeki itu. Jadi kalau orang itu sedih, susah, itu kalau gelas itu ketutup, diisi nggak bisa, dinikmati nggak bisa. Dan untuk membuka tutup ini, mau diisi maupun dinikmati, itu harus dibuka tutupnya. Tutup inilah kesedihan. Maka kita segera move on dari kenangan, baik kenangan buruk maupun kenangan lama. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita tetap menjaga silaturahim kepada teman-teman atau sahabat-sahabat atau bahkan klien-klien. Nah, ini klien-klien suami, atau meneruskan apa yang dulu suami itu pernah sedekah kepada siapa, ya diteruskan. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, walau suami punya teman yang dulu kita berkunjung suami istri, ya tetap berusaha berkunjung dengan suami yang baru atau dengan anaknya, tetap, sehingga menjaga persaudaraan. Karena menjaga persaudaraan yang telah dilakukan oleh suami ini yang kadang tidak dilakukan oleh seorang istri, itu sebaliknya juga. Yang terakhir adalah ziarah, menziarahi makamnya, menziarahi tempat dia meninggal kalau bisa, kan gitu. Karena menziarah itu beda dengan mendoakan. Jadi kalau bahasa saya, ya memang kalau orang itu pergi merantau jauh, dikirimi cukup. Tapi kalau ziarah itu benar-benar bertamu kepada rumahnya gitu. Jadi maka beda, orang merantau jauh pulang sama hanya sekedar transfer itu beda nilainya. Makanya ziarah ini selain lebih sopan kepada suami ibaratnya itu, tapi ini juga lebih mendekatkan lagi, karena ini ziarah ini seolah pengganti silaturahim ketika hidup. Jadi kalau kita ziarah itu, kenapa di dalam Islam itu dianjurkan untuk ziarah? Karena mengingatkan kita tentang kematian. Ya nggak usah ziarah, aja doakan di rumah. Iya, kalau doa dari rumah itu kayak transfer aja, transfer ATM. Tapi kalau ziarah itu ya pulang mending ke rumahnya, tentu rasanya lebih beda kan tuh. Ditransfer sama dilongke itu nilainya beda, ada perjuangan. Kadang seorang, kalau kita di dalam kehidupan nyata, kadang kita nggak memberi apa-apa tapi keroyo-royo gelem silaturahim itu lebih mengena ke hati gitu.
daripada transfer itu sendiri. Maka ziarah itu yang diziarahi senang. Makanya assalamualaikum. Dan mati itu sekali lagi, yang mati itu cuma jasadnya, roh itu nggak mati gitu. Roh itu nggak mati. Jadi roh itu abadi. Makanya ketika kita lewat di makam assalamualaikum, apakah mereka mendengar? Dengar gitu loh. Mereka dengar tapi beda alam. Berarti yang makanya assalamualaikum ya ahlat diyar inna insyaallah bikum lahikun. Kan assalamualaikum bukan assalamualaikum kan gitu. Ya, mereka mendengar ucapan kita. Itu sebagian para ulama seperti itu. Sehingga perlu kita ziarahi, perlu kita doakan di samping makamnya. Ini 5 hal yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita itu termasuk orang-orang yang tidak pernah melupakan kebaikan, orang yang pernah berbuat baik pada kita. Jadi bagaimana kalau orang berbuat baik itu kita bisa meneruskannya, walaupun tadi bisa move on, kadang-kala harus melupakan kebaikannya. Jadi makanya yang ketiga tadi yang rada abot itu move on. Makanya yang pertama tadi mendoakan, yang kedua meneruskan perjuangan suami merawat dan membina, kemudian yang ketiga melupakan keburukannya, kalau perlu kebaikannya biar segera move on dari, biar hati itu segera bahagia, tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Yang keempat silaturahim, dan yang kelima adalah ziarah ke makamnya. Insyaallah begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.